pagi menyanyikannya. Dan puji Tuhan Sebastian cepat tanggap ya. Nah, saya kurang afdol kalau malam hari ini nggak dinyanyikan juga. Ternyata memang kalau Roh Kudus bekerja luar biasa. Setelah saya dinyanyikan Pak Yopi, saya baru bahwa judul atau firman Tuhan pada saat malam hari ini kita sudah sampai kepada poin yang keempat, yaitu poin yang keempat adalah yang berkenan. Jadi poin yang pertama kita sudah bahas selama ini yaitu persembahan. Tubuh kita persembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan yang hidup dan yang kudus. Nah, itu yang kedua dan ketiga kita nggak bisa pisahkan, karena memang Roh Kudus yang bisa memisahkan kita dari dunia ini. Bukan kita tubuh jasmaninya dipisahkan ya, nanti dibawa ke planet Mars atau dibawa ke hutan dibikinin rumah sendiri biar nggak terkontaminasi dengan dunia ini. Tetapi Roh Kudus adalah roh yang luar biasa yang menguduskan kita sehingga kita beda dengan dunia ini. Amin. Karena kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka buahnya adalah Roh Kudus. Apa saudara boleh disebutkan? Kasih. Ini harus kita hafal. Nah, anak-anak sekolah minggu hafal, sudah mulai hafal. Beberapa sudah kirimin videonya. Apa saudara sama-sama kita bacakan supaya telinga kita mendengar? Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka buah yang akan keluar adalah kasih. Terus sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Kenapa terakhir penguasaan diri? Kalau kita bisa menguasai diri, maka kita bisa melakukan kasih, sukacita, damai sejahtera. Remnya adalah firman Tuhan. Amin. Jadi saudara, diawali dengan kasih. Kalau kita sudah punya buah kasih, otomatis yang ke-8 buah ke bawah kita pasti bisa lakukan. Amin. Karena semuanya itu satu di dalam kasih. Luar biasa ya. Firman Tuhan memang luar biasa saudara. Nggak ada kitab yang bisa menandingi firman Tuhan. Dia benar-benar sempurna dan benar-benar menuntun kita pada satu titik di mana kita bisa membangun manusia rohani. Amin. Puji Tuhan. Saudara, ada yang masih ingat tadi pagi yang ikut ibadah yang tadi kita nyanyikan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang? Di mana ayat firman Tuhannya saudara? Ayo. Berapa? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Ayo, cepat. Mantap. Berarti siapa yang bisa membacakannya? Mari silakan dengan kencang sekali supaya kedengaran. Nah, Tuhan memberkati. Mazmur 37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Terus? Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Terus? Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya minta roti. Terus? Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Haleluya. Terakhir 27. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, luar biasa ya. Ternyata Tuhan itu kalau memberikan kita perintah, tujuannya untuk kita sendiri. Amin. Kalau kita hidupnya berkenan kepada Allah, siapa yang ingin mewarisi anak cucunya berkat yang melimpah, yang tidak kekurangan suatu apapun? Saudara boleh angkat tangan dengan iman. Siapa yang ingin mewarisi anak cucu? Puji Tuhan. Semua ya. Kita sekarang yang kita lakukan, kerja keras yang kita kerjakan sekarang adalah untuk siapa? Pak, Ibu, Pak Tim, untuk siapa? Anak cucu lah ya. Masa tetangga, iya kan? Tetapi firman Tuhan bilang, segala kelengkapan berkat adalah mari hidup takut akan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan,
itulah warisan yang tidak bisa diambil oleh siapapun dan tidak lekang oleh waktu. Amin. Puji Tuhan. Roma 12 ayat 1 kita kembali saudara. Roma 12 ayat 1 kita kembali melihat. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kedua yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Firman Tuhan katakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati dalam bahasa Inggris dicatat itulah pelayananmu yang sesungguhnya. Amin. Kita mau melayani Tuhan, yang sesungguhnya adalah persembahkan tubuh kita. Amin. Karena lewat persembahan tubuh ini kita merealisasikan setiap firman Tuhan, janji-janji berkat dan firman Tuhan, di mana kita menjadi saksi dan berkat Tuhan lewat tubuh kita ini. Amin. Puji Tuhan. Jadi saudara yang kekasih, kita sudah berada di poin yang keempat. Jadi di sini persembahan, kita siapa yang sudah melakukan firman Tuhan ini? Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Siapa saudara? Harus dengan iman. Saya ada di rumah Tuhan. Ini adalah bukti saya mempersembahkan tubuh saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya melayani Tuhan. Ini adalah bukti saya sudah menyerahkan tubuh saya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang berdaulat. Dan tidak bisa dipisahkan. Kita harus hidup di bawah tuntunan Roh Kudus. Karena yang memberi hidup adalah Roh Kudus. Amin. Hidup yang seperti yang dikatakan oleh Yehezkiel 47. Ya saudara, hidup yang menjadi berkat dan memberi buah. Dan buahnya itu tetap. Jadi enggak up and down ya. Jadi enggak buahnya itu cuman musiman. Lagi musim duren, jadi banyak duren. Kecuali dorong, gak ada musim duren ya. Selalu ada, always ya. Nah, lagi musim jambu, banyak jambu di mana-mana. Enggak bisa. Buah Roh Kudus seperti di dalam Yehezkiel katakan, dia tetap setiap bulan berbuah-buah. Amin. Dan buahnya itu dinikmati oleh setiap orang di sekitarnya. Haleluya. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Nggak kayak kapal selam. Kenapa Tuhan nggak mau kita suam-suam kuku? Dikatakan kita akan dimuntahkan kalau engkau tidak panas, tidak dingin. Lebih baik dingin sekalian biar dihangatkan, biar dipanaskan. Lah kalau kita aja ada beberapa orang tertentu kalau minum air hangat suam-suam kuku kayak mau muntah ya saudara ya. Pernah nggak? Panas enggak, dingin enggak. Cuman suam-suam kuku. Beda kita minum air hangat biar menghangatkan. Itu setengah panas ya, itu air hangat. Itu memang enak di tenggorokan. Kalau lagi batuk minum air hangat. Air hangat yang dimaksud sedikit lebih panas dari hangat ya. Jadi masih bisa ditelan, tapi panas, melegakan. Nah kalau suam-suam kuku itu orang Manado bilang tuh lao-lao. Itu dingin enggak, panas enggak. Jadi bikin tenggorokan gatel, bikin enak gitu loh saudara. Untuk itulah kita harus biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini fungsinya saudara, supaya kita nggak timbul tenggelam. Menyala terus, on fire terus. Maksudnya ya begini saudara, supaya nggak lagi kita down, Tuhan datang. Kan repot saudara ya. Kalau kita lagi males ke gereja, kenapa? Nggak ngerti, lagi males aja, lagi males ngapa-ngapain. Bahasa gaul anak muda sekarang apa? Mager, malas gerak. Mager, lagi mager nih, nggak bisa ngapa-ngapain, lagi males. Coba bayangkan kalau cuma sekian puluh tahun ikut Tuhan on fire, tiba-tiba cuma satu hari mager, ternyata itu jadwal Tuhan datang. Apa nggak kasihan seperti 5 gadis yang bodoh? Ya kan? Sudah ada di pintu surga, sudah ada di pintu kerajaan Allah, sudah ada di pintu pesta pertemuan anak domba Allah, tapi persiapan kurang. Mikirnya nggak panjang, kan banyak toko yang buka. Kalau kita kehabisan, kita tinggal lari. Banyak, nggak nyampe
yang bijaksana. Bawa minyak di dalam, di obornya penuh minyak, bawa bekal, persiapan, berjaga-jaga. Itu yang dimaksud firman Tuhan. Jadi sekalipun dalam keadaan apapun, jangan membuat kita, aduh saya lagi lemes nih. Nah itu manusia memang seperti itu. Manusia memang seperti itu. Makanya ada ayat firman Tuhan ini Paulus katakan, karena jemaat di Roma juga lagi dalam keadaan seperti itu. Mereka lagi dalam keadaan down. Mereka pikir sudahlah. Nah yang penting masih beribadah, yang penting masih memuji Tuhan, yang penting masih setor muka di gereja, ya. Jadi nggak perlu Tuhan datang juga kapan nggak ngerti, masih ada hari minggu depan, minggu depan lagi masih ada, minggu depan lagi, hari minggu nggak pernah habis. Tapi yang bahaya Tuhan datang nggak pernah laporan. Pak Tim standby ya, jam 2 malam saya datang ya. Kumpul semua memuji Tuhan, ayo Stefanus bertobat sekarang ya. Ayo kita, soalnya Tuhan mau datang jam 2. Nggak bisa. Tuhan bilang mendadak dan nggak ada pemberitahuan ya. Makanya kita harus tetap on terus, on fire terus. Jangan melempem. Kan masih manusia bugem. Kalau lagi ada masalah wajar kalau lemah. Kalau anak Tuhan, memang makanya Tuhan kita bilang Allahku luar biasa. Amin. Tiada yang mustahil. Kalau hidup kita biasa-biasa bukan anak Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan katakan anak Tuhan itu orang lain masih 1 langkah, kita bisa sudah 5 langkah. Firman Tuhan katakan bahkan kita bekerja 1 bisa menghasilkan. Anak Tuhan itu kalau menabur itu kayak biji ini, kayak menabur. Saya kalau masih kecil saya suka ikut papa mama saya kalau tanam milu. Apa tarik di sini? Milu, jagung. Ya, saya orang Manado bilang milu. Kalau tanam cetek cuma taruh sembarangan. Kadang 1, kadang 2, suka-suka yang nanam. Ada yang pernah menanam jagung? Kalau saya pernah saudara, ikut papa saya. Jadi bawa tongkat, sudah digembur ininya tanahnya, sudah dibagusin. Nah jadi sebelah pegang tongkat, sebelah sini ditaruhin jagung banyak. Jadi tinggal 1 tangan begini nih saudara. Nah cetek, cetek, cetek. Gitu caranya. Kakinya langsung tumpukin. Kalau nggak tumpukin dimakan ayam. Nah jadi tumpukin lagi. Tanam 1, saudara, ada nggak jagungnya? Tapi saya khawatir sekarang. Tadi waktu Bro Filipus tadi waktu Anjar beli jagung, jangan-jangan jagungnya juga social distancing satu-satu ya. Ada ya jagung sekarang? Ada nggak kira-kira saudara? Takutnya pemerintah bikin juga benih yang social distancing. Jadi 1 jagung jarak-jarak 1 meter. Nggak ada ya? Kalaupun ada jarang ya. Dari 1000 atau 100 benih mungkin cuma 1-2 yang gagal. Jagungnya jarang-jarang. Ada memang. Kalau beli terlalu mudah, dia mungkin belum bertumbuh. Jadi ada yang cuma satu batang itu ada cuma isi berapa 10. Nah itu gagal ya. Tetapi rata-rata jagung saudara lihat dia rapat dan penuh. Ada yang pernah hitung satu begini paling sedikit berapa saudara? Sekitar 50 mungkin ya. 50-100 dalamnya ya saudara, bijinya ya. Padahal nanamnya itu cuma sedikit. Itu anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Manusia bilang gak mungkin. Tapi kalau kita tiada yang mustahil. Kata Pak Timon, kenapa bisa tiada yang mustahil? Karena kita punya Allahku luar biasa. Jadi kalau saudara hidup di bawah standar, saudara harus lebih on fire lagi. Amin. Karena kalau anak Tuhan mau di sekolah, mau dimanapun, saudara katakan, Yehezkiel katakan, apa yang kau sentuh hidup. Amin. Puji Tuhan. Tapi maaf ya, tidak berlaku untuk saudara. Kalau saudara ke kuburan, saya pengen sentuh ini biar hidup, enggak ya maksudnya ya. Jadi kalau orang bilang usahamu di sana, nggak bisa. Kalau lihat dari situasi bla bla ke kiri ke kanan, rumahmu ini menghadap ke sini ke situ, nggak jadi berkat. Kalau begini dan begitu, enggak, mesti begini begitu. Kata orang tua zaman dulu dan bukan mematahkan ya,
Tapi kalau sudah jadi anak Tuhan, pedoman kita harus firman Tuhan. Saudara mau ke surga? Amin. Ini jalan ke surga, saudara. Di luar ini saudara meleset, bisa-bisa nggak tembus. Jadi kalau saudara masih pakai di luar ini, nggak enak. Kalau sama orang tua tentunya lebih bijak ya saudara, jangan langsung, apalagi kalau sudah buyut ya. Gini anaknya, apalagi belum dalam Tuhan terus bilang, nggak bisa mah, firman Tuhan begini, mama sih nggak ke gereja bla bla. Nggak boleh ya saudara ya, harus lebih bijak. Apalagi kalau tahu memang masih belum di dalam Tuhan, ya, pelan-pelan kasih tahu. Jangan karena kita harus firman Tuhan bilang, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, sedikit demi sedikit arahkan. Tapi saya mau kasih tahu satu hal saudara ya, jalan ke surga itu ini ya. Jadi kalau saudara masih mencampur aduk, firman Tuhan yang bilang, siapa yang menguranginya, siapa yang menambahinya, tanggung sendiri akibatnya. Kenapa ada ultimatum seperti itu? Karena Tuhan memang mau kita sama-sama menuju ke surga. Amin. Kalau saudara tambahin, rambu-rambu lalu lintasnya jadi beda saudara ya, nggak ketemu. Itu maksudnya. Jadi saudara, kalau tidak sesuai firman, monggo saudara harus bisa. Nah itu yang dikatakan firman Tuhan tadi. Kita lanjut di dalam ayat 2 di dalam Roma 12. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi hendaklah berubah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kalau kita hidup, pentingnya kita hidup di bawah tuntunan Roh Kudus, supaya kita bisa membedakan mana yang tidak hanya baik dan benar, tetapi kita tahu mana yang berkenan di hadapan Tuhan dan yang tidak berkenan. Amin. Yang berkenan. Kita baca kembali lagi di dalam Mazmur tadi, bilang apa? Mazmur 37 tadi, saudara, kita sudah sampai di poin keempat, berkenan kepada Allah. Di sini Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Berarti jadi anak Tuhan bukan berarti sakti. Haleluya. Memang ada saatnya lemah, tapi bangkit, segera bangkit. Amin. Karena ternyata tangan Tuhan menopang kita. Makanya penting supaya kita tetap menggandeng tangan Tuhan. Haleluya. Kenapa saya katakan kita gandeng tangan Tuhan? Karena yang bisa melepaskan Tuhan hanya kita ya. Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Sesulit apapun, bahkan dalam keadaan jatuh sekalipun, kita tidak berdaya, bahkan kita sengaja menyakiti hati Tuhan pun, Alkitab katakan, kalaupun kita tidak setia, Dia tetap setia. Luar biasa enggak? Jadi kalau sampai ada anak Tuhan bisa keluar dari jalur firman Tuhan, jangan pernah salahkan Tuhan ya. Tuhan enggak pernah lepasin kita. Amin. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan yang luar biasa menopang kita. Amin. Saya katakan, anak Tuhan nggak ada istilahnya roda berputar ya. Memang iya, ada saatnya di bawah dan di atas. Jadi tapi anak Tuhan itu seperti kita itu harus punya mental seperti mental Abraham, Ishak dan Yakub. Amin. Kalau saat dimana kita memang ada di bawah, percaya kita seperti bola pingpong. Saudara tahu bola pingpong? Kalau saudara, seharusnya saya beli saudara supaya lebih mengerti. Mungkin ada yang nggak pernah main bola pingpong di sini, jadi bisa lihat. Saya kalau lempar bola pingpong, nih gini nih, sejauh ini tangan saya, nih saya pegang, saya genggam, sejauh ini tangan saya Pak, saya angkat, nah seginilah. Dia akan mental masih setinggi ini apa enggak saudara? Puji Tuhan, lebih tinggi. Akan membawa kita naik. Setiap ujian yang Tuhan izinkan kita lalui bukan membawa kita jatuh tergeletak, tapi membawa kita naik
Amin. Engkau akan semakin naik dan bukan turun. Kenapa hidup saya begini-begini saja, Bugem? Saudara, dua perkara. Yang pertama, saudara yang gak on fire. Yang kedua, jangan menilai segala sesuatunya dari berkat materi. Amin. Kita lihat kita begini-begini saja, tapi engkau bisa bawa jiwa dengan keadaanmu saat itu. Sebab kenapa? Saya alami di sini. Seorang yang tidak dan bukan siapa-siapa menurut masyarakat, bahkan saya katakan hanya menjadi buruh yang hanya dipanggil-panggil, tetapi bisa menjadi berkat, saudara. Sampai bosnya bisa kirimin saya makanan yang ini buat pertama, saudara. Nggak kenal saya, saudara. Saudara, saya kasih tahu, bukan karena saya nggak kenal dia, karena sikapnya yang menjadi berkat. Amin. Jadi jangan menilai segala. Kalau engkau menjadi berkat, bisa membawa orang dekat dengan Tuhan, bisa memuliakan Tuhan, itulah berkat yang sesungguhnya. Amin. Dan percaya satu hal yang nggak mungkin, firman Tuhan katakan di sini. Kita baca sekali lagi. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda. Siapa yang masih merasa muda? Pak Tim. Usianya berapa Pak Tim? Sweet 17. Berapa Pak Tim? Tadi pagi yang bawa pujian 72 tahun. Sekarang yang bawa pujian 64 tahun. GPDI Philadelphia Gedung Unik on fire. Haleluya. Masih semangat, saudara, ya. Kalau yang lain mungkin mengeliminasi, biar yang muda-muda, biar on fire, ya. Tapi di sini siapa yang mau silakan, ya. Siapa yang mau? Mbak Rahmat sudah siap? Haleluya. On fire. Mbak cuma dengan tatapannya yang luar biasa, ya. Jangan salah. Bahkan Oma Bue yang ada di rumah, doanya terasa sampai di sini, luar biasa. Oma Ida yang nggak bisa apa-apa di rumah, tapi doanya bisa membuat kami bisa berdiri berkhotbah. Haleluya. Jadi itulah anak Tuhan. Di sini kita katakan, dahulu aku muda. Berapa tahun? Umur berapa saudara dipanggil Tuhan? Umur berapa saudara kenal Tuhan Yesus? Atau lebih tepatnya, umur berapa saudara on fire di dalam Tuhan? Percaya saudara, ya. Dahulu aku muda sampai di sini. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, kata pemazmur. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar. Kenapa tidak dikatakan di sini orang baik? Saudara, ada yang bisa jawab? Itu lebih baik dari orang baik. Luar biasa. Harusnya kan kalau bicara tentang upah memberi dan menerima itu harusnya orang baik, ya. Karena yang bisa menerima upah yang besar harusnya orang yang baik. Tapi firman Tuhan itu detail sekali. Dia katakan, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkannya atau anak cucunya meminta-minta, ya. Luar biasa. Ini yang saya maksud. Saudara, warisan. Kalau saudara mewariskan kepada anak cucu saudara, kalau hidup kita sudah takut Tuhan, sudah berkenan di hadapan Tuhan sekarang, no problem. Jangan takut dengan masa depan anak cucu kita. Amin. Saya takut lagi corona. Nanti anak cucunya saya bagaimana? Kalau saya kena atau bagaimana? Saudara, jangan takut. Kalau kamu merasa sudah hidup benar di hadapan Tuhan, sudah hidup takut akan Tuhan, sudah berkenan di hadapan Tuhan, percaya anak cucu kita diberkati, tidak dibiarkan hidup meminta-minta. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi jangan khawatir, ya. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Haleluya. Puji Tuhan. Kembali yang tadi benar. Baik belum tentu benar, tetapi kalau sudah benar menurut firman Tuhan, itulah yang terbaik. Haleluya. Jadi saudara, di sini tiap-tiap hari dia menaruh belas kasihan.
Ini adalah pribadi Yesus. Amin. Orang yang hidup dituntun oleh Roh Kudus, buahnya pasti Roh Kudus, buah Roh. Dan orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, orang-orang yang mewarisi sikap-sikap atau pribadi Allah, yaitu kasih, nggak bisa dipisahkan. Amin. Kasih nggak harus memberi uang, memberi ini dan itu, ya. Apa yang bisa kita lakukan? Belajar dari hal kecil. Saya selalu katakan kepada anak-anak di pastori, Anjar itu udah terlatih, saudara. Sekalipun dia begitu-begitu, saudara, masih suka ngeyel, dan namanya anak muda ya, jiwa muda. Tapi dia karena sudah 8 tahun ikut kami, dia sudah sangat terlatih. Dia lebih mengutamakan kami, misalnya mau minta tolong, Anjar minta tolong, kamu punya ini, punya itu, atau apapun itu. Dia tidak berani berkata enggak bu, sekalipun itu dia tahu memang cuma satu-satunya. Pinjam ini Anjar ya, charger, dia lagi pakai nih, dia bilang nih bu. Dia belajar, saudara. Jadi di sini saya mau katakan kepada saudara, apa ya saudara, saya mau katakan Anjar. Saya kok jadi ngeblank ya saudara karena ngomongin Anjar ya. Apa tadi saudara, sampai di mana saudara? Belajar tunduk sama pimpinan. Oh bukan. Saya lupa. Oh iya, kasih, belas kasihan. Nah iya, benar-benar Pak Tim sudah terlalu jauh. Maksud saya buah Roh adalah kasih. Kasih itu tidak harus kita memberi yang luar biasa kita punya. Apapun yang bisa kita lakukan untuk orang lain, maksudnya berguna untuk orang lain. Setiap hal, mulai dari hal sederhana. Jadi saudara jangan berat, ya. Manusia memang dasarnya, makanya orang kalau baru lahir, bayi kalau baru lahir, nggak ada yang langsung baru lahir ya, kecuali zaman. Saudara pernah lihat bayi lahir langsung gitu saudara, ya? Ada nggak saudara? Perhatikan bayi kalau baru lahir pasti nggenggem, ya saudara ya. Itu tanda orang kalau mau baru lahir ke dunia, semua pengen dia raih, semua ini milik saya, kalau bisa seluruh dunia jadi milik saya. Tapi ketika orang meninggal, kecuali mungkin kalau kebakaran atau apa ya, saya belum pernah lihat, tolak dalam nama Yesus, semoga tidak pernah melihatnya. Tapi selamanya kalau saya lihat orang meninggal, pasti akhirnya tangannya terbuka. Mau apa lagi? Mau bawa apa coba? Ya, saudara, tidak ada yang kebetulan. Memang itu sudah hukumnya firman Tuhan ya. Gak ada yang bisa kita bawa dari dunia ini. Amin. Semuanya binasa, kecuali jiwa kita yang penuh dengan harta surgawi. Amin. Nah jadi benar, itu sifat asli manusia, egois. Coba lihat Adam dan Hawa, semua Tuhan sudah siapkan, dekat sama Tuhan, bisa lihat wajah Tuhan, nggak puas, maunya jadi sama seperti Tuhan. Sifat dasar manusia seperti itu, ya. Nah makanya perlunya kita mengekang diri, buah Rohnya, penguasaan diri. Cukup dengan memiliki Yesus sudah lebih dari segala-galanya. Itu saja, ya. Jadi mulai dari yang hal-hal kecil. Tetangga datang, kalau di Manado itu terkenal dan memang sudah jadi hal yang biasa, saudara. Semua punya bersama, ya. Jadi kalau ada pohon jambu di depan, nggak pernah berbuah lebat, ya. Benar Pak Tim. Siapa saja yang lewat ambil, dan gak ada lapor polisi, gak ada yang marah. Milik bersama semuanya, termasuk dapurnya milik bersama. Tok tok tok, Jesse, ada tomat gak nak? Itu enaknya orang Manado. Mengerti maksud saya saudara? Jesse, kamu punya tomat gak? Saya lupa nih kemarin gak beli. Oh iya, dia punya 3, dia pasti kasih 1. Jesse, ngana ada Rica itu cabai.
Ada, semua milik bersama. Semoga tidak berubah. Saya berdoa dalam nama Yesus, itulah hal-hal yang luar biasa yang harus dipertahankan sebenarnya ya. Semoga zaman tidak mengubah semua itu. Itu yang saya ingat dari saya kecil di sana, itu yang enak di sana seperti itu. Sama-sama menanggung beban bersama ya, dapur milik bersama ya. Jadi hal-hal kecil seperti ini mulailah kita latih. Kalau kita mau hidup dituntun oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus akan mampukan kita dari hal-hal sederhana. Kamu punya ini, jangan punya nggak bilang nggak punya karena nggak mau berbagi. Ada orang yang bisa tapi malas. Nah itu lain lagi, itu karakter saudara. Misalnya dia tahu chargerannya di atas apa namanya, apa bahasanya ya, nganggur. Dia punya handphone penuh ya, nggak dipakai. Tapi ketika ditanya misalnya, Oka, nggak ya, Oka nggak seperti itu. Oka, pinjam cas dong, semua dipakai, ini penting banget. Karena malas mau ambil di atas, lagi dipakai Kak. Nah itu ada orang yang seperti itu. Kamu punya ini nggak? Dia ada sebenarnya. Kamu minta boleh tolong saya nggak, anak saya mau ini, tapi saya belum sempat ini, bisa minta minyak goreng sedikit. Ada di dapur banyak. Dia punya kesempatan berbuat kasih, tapi karena dia malas, capek dapurnya di lantai 2, nggak ada habis, pembantunya belum sempat beli. Hal-hal sederhana seperti itu saudara, jangan salah, bisa menjauhkan kita dari kasih Tuhan, dari tangan Tuhan yang luar biasa. Amin. Lama kelamaan bisa membuat berkat Tuhan teralang untuk kita. Jadi dari hal-hal kecil kita mulai. Saya saudara, bahkan ke berlian pun saudara kalau mau berdusta, ini saya jadi berlian juga sekarang udah mulai mengerti. Jadi mengerti kalau saya cara saya menjawab dia, cara dia tahu. Padahal untuk kebaikan demi kebaikan kadang mau berdusta. Mama susu, atau lebih Aurel itu nggak mengerti sama sekali. Dia kalau sudah minum susu pink, susu kotak, dia kalau pengennya dia cuma tahu namanya anak kecil, dia cuma tahu harus ada. Dan dia baru minum, baru makan apa, kita sebagai orang tua kan bijaksana, nggak boleh campur-campur kan. Kalau dia baru minum ini, tunggu sejenak, baru dia boleh minum yang ini, nggak boleh dicampur, sakit perut. Anak sekecil itu nggak bisa dikasih tahu, baru makan coklat, minta susu, mama tutupin, rel nggak ada, mau nggak mau berdusta, Anjar belum beli, tapi ini hati aduh. Tapi untuk Aurel pinter banget, masuk sendiri di ini. Tutupin, lihat sendiri ya. Jadi hal-hal sederhana mungkin bisa mulai dari anak kita yang kecil, bisa mulai mungkin dari anak-anak kita yang ini gak ada duit. Kalau ada seorang anak hamba Tuhan, dulu saya pengerja saudara, kalau dia minta sama pengerja misalnya Oka, misalnya maaf ya Oka ya jadi bintang utama. Nah misalnya berlian, dia punya anak cowok, dan ini kenyataan saudara, anak cowok seusia mungkin berlian sama Vanes juga 8 tahun, 8-9 tahun. Waktu saya di tempat dia sekarang udah jadi cowok ganteng. Jadi dia kalau mau minta apa-apa sama pengerja, kalau kami jalan ibadah dia ikutkan. Itu ada pengerja cowok di sana deket banget sama dia. Misalnya Oka, saya kasih nama Oka. Oka beli es krim dong. Nah itu si Oka itu, si pengerja cowok itu kadang suka bohongin dia. Enggak ada duit. Dia suka ngomong begini, emang duit mau, kalau orang Manado bilang, emang doi mau bakuku. Tahu saudara, emang duit mau teriak katanya. Jadi bakuku itu begini, kalau di Manado itu kalau orang mabuk bisa ngomong, wah gitu. Kalau sudah mabuk di tengah jalan bisa teriak-teriak begitu. Apa kamu? Cari lawan gitu. Kalau di Manado itu namanya bakuku. Teriak-teriak kalau dia lagi mabuk, kasih tahu semua orang dia lagi mabuk. Nah maksud dia begitu, emang duit mau ngomong-ngomong, kata begitu ya saudara. Itu pengerja itu, anaknya itu suka bilang begitu ya saudara. Nah jadi saudara, dari hal-hal sederhana, hal sederhana ini kalau saudara membiasakan diri, Roh Kudus akan menuntun kita pada perkara-perkara yang besar. Amin. Sederhana, tapi coba saudara latih dari sedikit demi sedikit. Saudara akan lama kelamaan ini mulut ini akan berkata kudus. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Amin. Saudara akan lebih peka lagi membedakan, kok saya ngomong nggak damai sejahtera.